23 anggota DPR dan juga 12 menteri gitu. Artinya ini proses penegakan hukum yang sedang kami lakukan ini adalah proses yang KPK juga pernah lakukan gitu ya. Sehingga kami ingin tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang sedang KPK lakukan ini dikaitkan dengan proses politik gitu ya. Kini nasib politik Anies Baswedan Caimin tampaknya seperti layangan pedot, seperti layangan putus. Sangat bergantung pada kemauan politik dari Surya Paloh itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kabarnya telah menetapkan Menteri Pertanian yang juga petinggi Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menurut versi KPK, penetapan tersebut untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan dan penyidikan yang selama ini sudah dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Satu diantaranya adalah melalui penggeledahan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo alias SYL yang dilakukan pada hari Kamis 28 September 2023 yang lalu hingga pagi. Sementara itu, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pernah menyatakan bahwa ada 3 klaster dugaan korupsi yang tengah didalami di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia menyampaikan usai Syahrul Yassin Limpo diperiksa pada tanggal 19 Juni 2023 yang lalu. Berdasarkan informasi hasil gelar perkara, pimpinan KPK menyepakati Syahrul Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementerian Pertanian lainnya sebagai tersangka. Baik, yang pertama begini ya teman-teman. Seringkali kami sudah jelaskan pada teman-teman ya, bahwa siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa, pasti pada saatnya KPK akan sampaikan pada teman-teman semuanya, kepada masyarakat. Karena saat ini perkaranya sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian. Jadi kan masih di awal, gitu ya, masih di awal. Sehingga tentu kami tidak bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Tetapi yang pasti bahwa dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan, ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK, ada pasal 44, kemudian KUHP juga dipakai dalam hukum acaranya begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi begitu ya. Sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang ya. Apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, gitu ya. Di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Di sana pasti kemudian kami pertanggungjawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan. Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum. Terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan. Bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu. Gitu ya. Sebagai tindak lanjut itu tentu kemudian terus berjalan.
Sampai kemudian beberapa waktu yang lalu kami melakukan proses penyidikan dan dilanjutkan dengan proses penggeledahan. Kalau kita lihat data ya Mbak, memang dari beberapa waktu ataupun sejak KPK berdiri tepatnya, itu memang sudah banyak ya politisi-politisi ataupun tersangka-tersangka terpidana ya yang berlatar belakang politik gitu ya. Tapi kami ingin tegaskan, tentu yang kemudian KPK lakukan adalah proses-proses yang berhubungan dengan penegakan hukum. Sebagai ambil contoh ya dari data yang kami miliki, penegakan hukum oleh KPK terhadap para pelaku korupsi yang berlatar belakang politik sejak KPK berdiri tentunya, itu kurang lebih 250 anggota DPRD. Tentu kita tahu anggota DPRD pasti berlatar belakang dari partai politik. Kemudian 133 bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR, dan juga 12 menteri. Gitu. Artinya ini proses penegakan hukum yang sedang kami lakukan ini adalah proses yang KPK juga pernah lakukan, gitu ya. Sehingga kami ingin tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang sedang KPK lakukan ini dikaitkan dengan proses politik, gitu ya. Tentu teman-teman juga sangat paham bahwa tugas pokok fungsi KPK itu sendiri tidak akan pernah bekerja di wilayah politik. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, gimmick politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menjelang kontestasi Pilpres 2024 yang terus melakukan manuver politik, tampaknya tidak selalu berjalan mulus dalam rangka untuk menuntaskan ambisi politik seorang antitesis Presiden Jokowi, Anies Baswedan, yang ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini. Berbagai taktik dan strategi terus dilakukan oleh Surya Paloh dalam rangka untuk menuntaskan ambisi besar seorang Anies Baswedan sebagai sosok antitesis Jokowi agar mampu terorbitkan sebagai orang nomor satu di negeri ini. Salah satu di antaranya yang menuai banyak kontroversi adalah sikap Partai Nasdem yang buru-buru untuk menetapkan atau mendeklarasikan Anies Baswedan ini sebagai bakal capres pada kontestasi Pilpres 2024 ketika Anies Baswedan sendiri masih resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tepatnya deklarasi itu dilakukan pada sekitar tanggal 2 Oktober tahun 2022 yang silam. Ini sebuah pendekatan dan strategi politik yang dinilai cukup berani. Seorang yang masih menjabat sebagai seorang gubernur tetapi buru-buru sudah dideklarasikan sebagai bakal capres. Ironisnya, Partai Nasdem sendiri sikap politiknya masih menjadi pendukung pemerintahan Jokowi. Ini sebuah keberanian yang luar biasa dan itu dilakukan secara terang-terangan oleh seorang Surya Paloh. Manuver politik Surya Paloh yang lain ketika tiba-tiba saja Surya Paloh ini melamar Caimin atau Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini sebagai bakal cawapres mendamping Anies. Padahal dari berbagai informasi yang selama ini sudah mencuat ke permukaan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah sepakat untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres pendamping Anies. Mungkin manuver politik Surya Paloh yang dianggap telanjang dan vulgar semacam itu sampai-sampai tega untuk meminta Anies Baswedan meminang Caimin sebagai calon pendampingnya itulah yang membuat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY meradang, bahkan sampai menyebut Anies Baswedan ini sebagai sosok serigala berbulu domba. Di depan bersikap baik, tetapi di belakang mampu melakukan pembunuhan secara kejam. Kurang lebih seperti itulah kira-kira. Nah, tampaknya berbagai gimmick politik yang terus dilakukan oleh Surya Paloh ini tak menyurutkan langkah KPK untuk murni melakukan penegakan hukum. KPK dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya terus bergerak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah politisi.
Tentu ini akan menjadi pukulan yang makin berat buat Surya Paloh setelah kader terbaiknya, Sekjen Partai Nasdem yang juga Menkominfo, Johnny G. Plate, akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kominfo, BTS Pogi, bahkan nilainya sangat fantastis, yaitu sekitar 8 triliun rupiah. Nah, kini sudah muncul sebuah kabar buruk lagi bahwa salah satu kader terbaiknya, Syahrul Yassin Limpo yang juga Menteri Pertanian, akhirnya dikabarkan juga telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Kalau dua anak buahnya, yaitu Johnny G. Plate dan juga Syahrul Yassin Limpo, ini sudah menjadi dalam tanda kutip pesakitan KPK, jelas ini merupakan sebuah pukulan politik yang sangat berat buat Surya Paloh yang pernah berkuar-kuar ingin menjadikan Partai Nasdem ini sebagai partai yang berdiri di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan Surya Paloh sendiri pernah membuat heboh hingga videonya viral ketika dia menyampaikan atau memohon doa kutukan bahwa dirinya dan Partai Nasdem siap untuk dikutuk apabila Partai Nasdem bahkan dirinya ini dianggap melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Bahkan sekarang publik ini juga menunggu sikap Surya Paloh yang kabarnya sudah tidak pantas untuk menjadi orang nomor 1 di Partai Nasdem apabila ada kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Namun tampaknya Surya Paloh masih belum bersedia untuk meninggalkan istananya dari Partai Nasdem yang selama ini sudah dijadikan sebagai kendaraan politik untuk memanjakan berbagai syahwat kekuasaan yang ada dalam dirinya. Nah, persoalannya akan semakin rumit ketika kontestasi politik sudah hampir mendekati masa-masa deadline menjelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU yang kabarnya dimajukan atau dipercepat mulai tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Hanya tinggal menghitung hari. Jika kondisi internal Partai Nasdem justru dalam keadaan tidak baik-baik saja, bisa jadi pasangan Anies Caimin ini gagal berlayar menuju kontestasi Pilpres 2024. Jika itu yang terjadi bukan hanya menggagalkan ambisi besar Anies Baswedan untuk bisa menjadi orang nomor 1 di negeri ini, melainkan juga bisa berpotensi memurak-porandakan elektabilitas Partai Nasdem itu sendiri. Efek ekor jas atau kotel efek yang diharapkan muncul dari sosok seorang Anies Baswedan sebagai sosok antitesis Jokowi agar Partai Nasdem mampu mendongkrak suara di pemilu 2024 tampaknya hanya akan menjadi isapan jempol belaka. Selain itu, dari sisi logistik politik tampaknya Partai Nasdem harus rugi bandar. Kabarnya sudah banyak sejumlah uang yang digelontorkan untuk kepentingan Anies Baswedan melakukan safari politik di 70 titik daerah di wilayah Nusantara. Kabarnya memang hanya Partai Nasdem yang berkeringat dan mau memanjakan safari politik Anies Baswedan di berbagai wilayah tanah air sejak dideklarasikan menjadi bakal capres pada Oktober 2022 yang lalu. Kalau ini benar-benar terjadi, ini tentu bukan berkah politik yang diperoleh Partai Nasdem. Ada yang bilang bahwa hal itu merupakan bagian dari karma politik yang harus diterima oleh Surya Paloh akibat sikap hipokrit tidak menyatunya antara kata-kata dan perbuatan. Kini nasib politik Anies Baswedan Caimin tampaknya seperti layangan pedot, seperti layangan putus. Sangat bergantung pada kemauan politik dari Surya Paloh itu sendiri. Apabila Surya Paloh memang masih memiliki giroh dan semangat untuk menuntaskan ambisi Anies Baswedan yang sekaligus juga Caimin sebagai pendampingnya menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini, bisa jadi pasangan pengantin dadaan ini bisa terselamatkan. Namun melihat kondisi internal Partai Nasdem yang seperti itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, bisa jadi semangat dan giroh politik Surya Paloh seperti Gatot Kaca Ilang Gapite yang sudah tidak memiliki daya dan kekuatan. Jika itu yang terjadi, maka layangan putus yang ditumpangi oleh pasangan pengantin dadaan ini akan terbang makin jauh dari samudra kontestasi Pilpres 2024. Kita tunggu saja endingnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.